Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Di sebuah proyek megah di Putrajaya, Malaysia, para pekerja asal Indonesia berdiri dalam diam. Mata mereka menatap lurus ke depan. Bus besar telah terparkir di gerbang proyek. Hari itu bukan hari biasa. Hari itu mereka memutuskan untuk mundur. Bukan karena takut, tapi karena harga diri mereka diinjak. Karena sudah cukup. Samsul, pemimpin para TKI, berdiri paling depan. Kita pulang dengan kepala tegak, katanya. Tapi ternyata tidak semudah itu. Ada kekuatan gelap yang ingin menggagalkan kepulangan mereka. Matahari menyengat di atas proyek pembangunan gedung pencakar langit 38 lantai di kawasan Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Hawa panas bercampur debu semen, bau pelumas dan suara besi dipotong memenuhi udara. Puluhan negara bersatu dalam kekacauan. Bangladesh, Indonesia, Myanmar, Nepal, semua saling bahu-membahu atau saling sikut demi suap nasi. Di antara hiruk-pikuk itu, Samsul Anwar, buruh bangunan asal Pamekasan, Madura, tengah menarik ember semen menggunakan katrol sederhana ke lantai 4. Di bawah, sahabat karibnya, Husen, TKI asal Lombok Tengah, tengah menunggu giliran menggunakan mesin pemotong baja. Waktu kerja siang selalu jadi jam rawan. Semua dikejar target. Mandor Malaysia yang terkenal pelit tak suka lihat pekerja duduk terlalu lama. Tapi justru saat itulah insiden meletus. Husen menoleh. Mesin potong yang sudah ditunggunya 30 menit kini dipakai oleh 3 pekerja asal Bangladesh, Imran, Arafat, dan Rahim. Tanpa izin, tanpa antri. "Maaf bang, giliran saya. Saya sudah nunggu dari tadi," ucap Husen setenang mungkin. "Kami juga kerja. Siapa cepat dia dapat," tukas Imran sambil tetap mengoperasikan mesin. Arafat menoleh sinis sedangkan Rahim menyeringai. "Semua juga kerja di sini. Kalau saling serobot gimana kita bisa beres? Ini bukan tempat hutan," balas Husen, nadanya mulai meninggi. Perkataan itu seolah menjadi pelatuk. Arafat mendekat dan langsung mendorong tubuh Husen hingga menabrak besi sementara. Rahim dengan cepat meraih batang besi kecil lalu memukul pundak Husen. Imran menyikut wajahnya. Dalam sekejap, Husen jatuh tersungkur. Samsul yang berada di lantai atas mendengar keributan. Ia menoleh ke bawah dan melihat Husen dikeroyok. Tanpa pikir panjang, ia melompat turun ke lantai 2 lalu berlari menyusuri lorong sempit dan berteriak, "Woi, hentikan, hentikan!" Namun ketika ia tiba, Husen tak bergerak. Nafas masih ada, tapi pelipisnya berdarah dan matanya tertutup. Ketiga pelaku sudah kabur ke arah gudang material. Yanti, TKI wanita asal Blitar yang bekerja sebagai petugas kebersihan proyek, ikut datang. Ia panik melihat kondisi Husen. "Samsul, dia pingsan!" teriaknya sambil memeriksa denyut nadi. "Kita harus bawa dia ke klinik." Dengan dibantu beberapa rekan dari Jawa dan NTT, mereka menggotong tubuh Husen ke mobil pick-up proyek. Tapi bukan Malaysia namanya kalau prosedur tak ribet. Klinik pertama menolak karena takut urusan kriminal. Klinik kedua tak memiliki fasilitas penanganan cedera kepala. Akhirnya, di RSU Serdang, Husen diterima juga. Dokter menyatakan ia mengalami cedera ringan di kepala dan memar di tulang rusuk. Ia selamat, tapi harus dirawat inap at least 3 hari. Samsul duduk di ruang tunggu, menggenggam HP-nya erat-erat. Emosi, rasa marah, dan ketidakberdayaan campur aduk. Ia membuka kamera dan merekam Husen yang terbaring, wajahnya memar, selang infus menempel di tangan kanan. Video itu kemudian dikirim ke grup WhatsApp TKI Malaysia. Dari sana menyebar ke Facebook, TikTok, dan Twitter. Judulnya singkat, "Kami dikeroyok saat bekerja." Viral, video Husen dalam kondisi pingsan tersebar di media sosial dalam hitungan jam. Ratusan komentar membanjiri. "TKI diserang saat kerja? Ini sudah terkelaluan. Mana perlindungan buat kami di negeri orang? Kami bukan budak, kami manusia." Tagar hashtag Justice for Husen mendadak jadi trending topik di Indonesia. Di Jakarta, kantor BP2MI kebanjiran aduan. Media televisi nasional mulai menurunkan berita utama. Judulnya nyaris sama, "TKI dikeroyok saat bekerja, pemerintah diminta bertindak."
Presiden terpilih Indonesia, Prabowo Subianto, yang tengah menghadiri agenda keamanan di Uzbekistan, langsung menjadwalkan konferensi pers virtual. Sorot matanya tajam, wajahnya tegas. Saya tidak akan tinggal diam ketika anak bangsa kita diperlakukan semena-mena. Ini bukan sekedar kasus kriminal, ini penghinaan terhadap bangsa. Saya sudah menghubungi KBRI dan meminta proses hukum yang adil. Jika Malaysia tidak serius menindak pelaku, maka kita akan tinjau ulang kerjasama tenaga kerja. Pernyataan itu menyulit api nasionalisme. Media Malaysia mulai gusar. Pemerintah mereka menganggap insiden ini sebagai perselisihan kecil di lokasi kerja. Tapi amarah publik Indonesia sudah terlanjur membara. Datuk Zulkifli, pejabat senior imigrasi Malaysia, mengatakan, "Kami sedang menyelidiki. Tidak semua informasi di media sosial dapat dipercaya, tetapi kami tidak toleransi terhadap kekerasan." Di RSU Serdang, Hussein akhirnya siuman setelah 2 hari dirawat. Matanya bengkak, suaranya pelan, tapi ia masih sempat tersenyum kepada Samsul dan Yanti. "Aku cuma mau kerja, Sul. Aku cuma mau kirim uang buat emak di kampung." Kalimat sederhana itu direkam oleh Yanti. Dalam waktu singkat, rekaman itu ikut viral. Masyarakat Indonesia menggalang donasi untuk Hussein. Sejumlah selebriti dan tokoh publik ikut angkat suara. Beberapa hari kemudian, 2 dari 3 pelaku pengeroyokan berhasil ditangkap otoritas Malaysia. Mereka diancam pasal penganiayaan ringan dan kemungkinan dideportasi. Tapi, publik Indonesia tak puas. Prabowo kembali bersuara. Ia mengirim karangan bunga dan utusan pribadi ke rumah keluarga Hussein di Lombok. Surat resmi dikirim ke pemerintah Malaysia. "Hussein mewakili ribuan tenaga kerja kita. Ini bukan tentang satu orang, ini tentang martabat bangsa." Samsul dan Yanti akhirnya memilih pulang ke Indonesia, setidaknya untuk sementara. Proyek tempat mereka bekerja mulai sepi. Banyak TKI mulai keluar karena takut dan tidak ingin bernasib sama. Malaysia pun mulai dihantui kekhawatiran. Jika eksodus TKI terus berlanjut, proyek-proyek vital akan berhenti. Biaya tenaga kerja lokal terlalu mahal dan suplai pekerja dari negara lain tidak mencukupi. Dan semua ini hanya bermula dari satu insiden kecil. Sebuah mesin potong baja dan seorang TKI yang hanya ingin haknya dihargai. Bandara Soekarno-Hatta seperti lautan manusia. Ribuan TKI berdiri dengan koper besar, wajah lelah tapi juga marah. Pesawat dari Kuala Lumpur mendarat setiap 45 menit, dan setiap pesawat membawa pulang para pekerja Indonesia yang sebelumnya menggantungkan hidup di negeri jiran. Samsul Anwar menatap jendela terminal. Di sampingnya, Yanti duduk diam, matanya sembab. Mereka baru saja menyelesaikan proses pemeriksaan imigrasi. Paspor mereka diberi cap exit permanently oleh petugas Malaysia. Tidak ada janji pekerjaan baru, tidak ada jaminan upah terakhir yang tertunggak akan dibayar. Sementara itu, di Pelabuhan Klang, ratusan proyek konstruksi terhenti. Beton belum dituangkan, kabel belum dirangkai, dapur-dapur restoran kehilangan tukang masak, ladang sawit kehilangan pemetik, dan pabrik tekstil kehilangan tukang jahit. Azman Rahmat, Ketua Asosiasi Kontraktor Malaysia, berdiri di depan kamera TV3 Malaysia dengan wajah penuh kecemasan. "Kalau ini terus berlanjut, sektor konstruksi bisa kolaps. Kami tidak punya pengganti secepat itu untuk 200.000 pekerja Indonesia yang tiba-tiba pulang. Tak ada pelatihan, tak ada transisi. Ini kekacauan." Di sisi lain, Prabowo mengadakan pertemuan tertutup dengan jajaran Kemenlu, BP2MI, dan Menteri Tenaga Kerja. Ia menatap peta besar Asia Tenggara yang terpampang di meja kabinet. Titik-titik merah menunjukkan lokasi pemusatan TKI di Malaysia. "Berapa banyak yang sudah pulang?" tanyanya. "Per hari ini, 28.200 tenaga kerja sudah kembali. Diperkirakan bisa mencapai 100.000 dalam 2 minggu. Jawab Kepala BP2MI. "Bagus. Kalau Malaysia tidak bisa melindungi rakyat kita, mereka tak layak menerima hasil kerja keras kita. Kita beri pelajaran," tegas Prabowo. Kebijakan informal ini, meski tanpa pengumuman resmi, sudah membuat dunia bisnis Malaysia limbung. Banyak TKI pulang tanpa ancaman. Mereka hanya lelah diperlakukan sebagai manusia kelas 2. Video kematian Hussein menjadi simbol perlawanan. Di Pamekasan, Madura, rumah Bu Marfuah didatangi wartawan dan aktivis.
Laila Nur Cahya, seorang jurnalis investigatif dari Jakarta, mewawancarainya di beranda rumah yang masih dipenuhi karangan bunga duka. "Bu, apakah Ibu tahu bahwa pemulangan besar-besaran ini terjadi karena Husein?" Air mata mengalir di pipi keriput Bu Marfuah. Ia mengangguk pelan. "Anakku, pergi untuk mencari nafkah, tapi pulangnya hanya tubuh. Kalau itu bisa menyadarkan dunia, mungkin pengorbanannya tak sia-sia." Di sela wawancara, Samsul datang, membawa 2 kantong plastik berisi sembako. Ia berjongkok di hadapan Bu Marfuah. "Maaf Bu, saya tak bisa jaga Husein." Bu Marfuah memeluk Samsul. "Kamu sudah seperti anak sendiri, bukan salahmu." Sementara itu, di Putrajaya, Malaysia, pertemuan darurat kabinet berlangsung. Dato Zulkifli menyampaikan laporan diplomatik dari KBRI Indonesia. Indonesia tak keluarkan ultimatum resmi, tapi pengaruh Presiden Prabowo sangat besar. Tindakan mereka terkoordinasi dan kita kehilangan tenaga kerja paling terampil. Perdana Menteri Malaysia hanya bisa menghela napas. Mereka pikir kita bisa diganti dengan buruh dari Nepal atau Myanmar. Tidak semudah itu. Kembali di Jakarta, Prabowo muncul dalam wawancara eksklusif dengan Metro TV. "Kita bukan bangsa lemah. Kalau ada satu warga kita yang diperlakukan tidak adil, maka seluruh negara akan berdiri membelanya. Kita punya harga diri. Kalau mereka meremehkan kita, kita tarik tenaga kita. Biar mereka tahu, ekonomi Malaysia berdiri di atas punggung rakyat Indonesia." Pernyataannya disambut tepuk tangan jutaan rakyat Indonesia. Rating kepercayaan terhadapnya melonjak. Namun tak semua TKI merasa puas. Di kampung halaman, Samsul dan Yanti menghadapi kenyataan baru. Mereka pulang tanpa pekerjaan. Penghasilan hilang, tapi harga diri tetap utuh. "Apa yang akan kita lakukan sekarang?" tanya Yanti saat duduk di pinggir sawah. Samsul menatap langit. "Kita mulai dari nol, tapi kita mulai di tanah sendiri. Dan kita tak akan biarkan anak kita nanti jadi korban seperti Husein." Di akhir minggu, pemerintah Indonesia mengumumkan program khusus, Reintegrasi Nasional Pekerja Migran, dengan pelatihan keterampilan, bantuan UMKM, dan prioritas lapangan kerja di dalam negeri bagi ex-TKI. Prabowo meluncurkannya langsung dari Surabaya. Sebuah babak baru dimulai, tapi Malaysia masih berusaha bangkit dari lumpuhnya roda ekonomi yang dulu digerakkan tangan-tangan Indonesia. Pembangunan mega proyek di Kuala Lumpur City Center terhenti. Alat berat menganggur. Para kontraktor meradang. Hanya terdengar teriakan frustasi mandor lokal yang kewalahan memimpin buruh dari Bangladesh dan Nepal yang belum terbiasa dengan medan kerja Malaysia. Azman Rahmat berdiri di lantai 15 proyek menara apartemen mewah. Ia melihat ke bawah, ke sepi. Biasanya, pukul 9 pagi, suara gerinda dan bor menggelegar. Tapi sekarang hanya debu-debu beterbangan. "Kalau begini terus, kami rugi puluhan juta ringgit setiap hari. Semua karena Indonesia tarik pekerja." Ia menerima panggilan dari Kementerian Pembangunan Malaysia. "Tuan Azman, bersiaplah. Perdana Menteri akan berkunjung ke lokasi sore ini. Bawa laporan. Kita harus bicarakan kompromi." Di Putrajaya, Perdana Menteri Malaysia memanggil Dato Zulkifli dan Menteri Dalam Negeri. "Tak peduli lagi harga diri politik. Temui pemerintah Indonesia. Kita harus akui, kita butuh mereka. Kalau perlu, kirim permohonan maaf, resmi, dan tawarkan kerjasama baru, beri jaminan keamanan penuh." Dato Zulkifli mengangguk berat. "Saya akan terbang ke Jakarta besok pagi." Sementara itu, di Surabaya, Prabowo menghadiri peluncuran program nasional Kembali ke Ibu Pertiwi, yaitu pelatihan kerja bagi TKI yang baru pulang. Samsul dan Yanti termasuk yang diundang. Mereka duduk di barisan kedua, mengenakan batik sederhana, mendengar pidato Presiden langsung dari jarak dekat. "Saudara-saudaraku," suara Prabowo menggema di aula, "selama ini kalian menopang ekonomi bangsa lain. Kini saatnya kita bangun bangsa sendiri. Tak ada lagi tenaga Indonesia yang dipukul, dikerjai tanpa upah, lalu dibuang begitu saja. Negara hadir, dan saya akan pastikan kalian berdiri di atas kaki sendiri." Samsul menggenggam tangan Yanti erat. Suasana penuh haru. Puluhan mantan TKI menitikan air mata. Kamera televisi nasional menangkap momen-momen itu. Di Pamekasan, Laila Nur Cahya datang kembali ke rumah Bu Marfuah,
membawa sebuah laptop. Ia membuka video berita dari TV Malaysia. Di situ, seorang anggota parlemen Malaysia menyebutkan nama Hussein. Kejadian tragis yang menimpa almarhum Hussein, pekerja Indonesia, telah mengguncangkan hubungan bilateral. Kami menyampaikan belasungkawa kepada keluarga. Kami menyadari betapa besarnya kontribusi rakyat Indonesia. Bu Marfuah menunduk. Baru sekarang mereka sadar, setelah nyawa anak saya jadi taruhan. Keesokan harinya, pesawat khusus Malaysia mendarat di Halim Perdana Kusuma. Datuk Zulkifli turun, disambut protokoler Kemenlu Indonesia. Agenda utama, permohonan maaf resmi dan negosiasi pemulihan tenaga kerja. Dalam rapat tertutup di Gedung Kementerian Luar Negeri, Datuk Zulkifli berbicara langsung kepada Menlu dan utusan dari Istana. Kami akui kesalahan kami. Malaysia gagal melindungi pekerja asing kami. Kami meminta agar Indonesia mempertimbangkan untuk membuka kembali saluran tenaga kerja resmi. Utusan Istana menjawab tegas. Presiden hanya bersedia berbicara jika ada kesepakatan tertulis bahwa semua pekerja Indonesia akan mendapatkan perlindungan hukum, gaji tepat waktu dan asuransi. Datuk Zulkifli menelan ludah. Kami siap, bahkan akan bentuk lembaga khusus pengawasan tenaga kerja Indonesia. Di media sosial, tagar Indonesia Bangkit dan Prabowo bertindak viral. Masyarakat Indonesia bersatu mendukung kebijakan pemerintah. Di sisi lain, media Malaysia justru diselimuti kritik pedas. Editorial harian Metro menulis, keangkuhan kita membuat Indonesia menarik kembali kekuatan kerjanya. Sekarang kita panik sendiri. Mungkin sudah waktunya mengakui bahwa tanpa Indonesia, kita lumpuh. Samsul dan Yanti kembali ke desa Karangjati, namun kali ini bukan sebagai pengangguran. Mereka sudah mendaftar program pelatihan hidroponik dan peternakan ayam petelur. Kata Samsul kepada tetangga, dulu saya cuma tukang las, sekarang saya pengusaha kecil. Yanti pun mulai merintis warung sembako kecil yang didukung dana bantuan TKI pulang. Pelan-pelan, yang penting mandiri, katanya. Beberapa hari kemudian, Prabowo terbotolak ke Labuan Bajo untuk konferensi ASEAN. Di sela-sela pertemuan, Perdana Menteri Malaysia menghampirinya dan secara pribadi menyampaikan permintaan maaf dan keinginan untuk menyusun ulang MOU ketenagakerjaan. Prabowo menatapnya tajam, tapi tidak menunjukkan emosi. Kalau Anda serius, kita bicara setelah ada tindakan nyata, bukan cuma kata-kata. Bangsa saya terlalu lama diam. Sekarang, waktunya kami menentukan arah sendiri. PM Malaysia mengangguk kecil. Ia tahu, kartu ada di tangan Indonesia. Di akhir bulan, Prabowo menetapkan syarat baru. 1. Sistem pengaduan online untuk TKI. 2. Pemeriksaan berkala terhadap perusahaan pengguna. 3. Duta Besar Malaysia di Indonesia harus meminta maaf secara publik. Dan yang paling menggemparkan, sanksi ekonomi secara selektif jika syarat tidak dipenuhi dalam waktu 60 hari. Malaysia mulai panik, tapi roda sejarah telah bergerak. Apa yang dimulai dari pemukulan seorang pemuda di proyek bangunan, kini berubah menjadi benturan ekonomi antar negara. Namun satu hal yang pasti, rakyat Indonesia tidak akan pernah lagi jadi budak di tanah orang lain. Bandara Kuala Lumpur Internasional tampak sesak oleh antrean imigran dari Bangladesh dan Pakistan yang baru tiba. Tapi mereka tampak kebingungan. Mereka tak terbiasa dengan mesin bor, tak paham bahasa, dan mandor lokal makin frustasi. Di proyek mega infrastruktur di Sabah, sebuah jembatan penghubung antar pulau terpaksa dihentikan. 8 kren dibiarkan diam. Material menumpuk di pelabuhan. Kami sudah rugi 4 juta ringgit. Buruh baru banyak tak hadir, tak kuat cuaca, bahkan ada yang kabur, ujar kepala proyek sambil menunjuk absensi harian. Media lokal mulai menyerang pemerintah. Kenapa kita biarkan hubungan dengan Indonesia rusak? Siapa yang mau kerja berat di sini kalau bukan mereka? Di Jakarta, Prabowo menghadiri rapat terbatas bersama Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan sejumlah ekonom. Deputi BI Budi Kurniawan memaparkan grafik terbaru. Remitansi dari TKI Malaysia sebelumnya mencapai 35 triliun rupiah per tahun. Namun pasca pemulangan, kita amankan separuhnya lewat program reintegrasi ekonomi dalam negeri.
tak hanya mengurangi ketergantungan luar negeri, tapi juga menumbuhkan ekonomi lokal. Menteri Keuangan menimpali. Selain itu, uang bantuan yang dulu hanya disimpan, kini mengalir ke pelatihan, UMKM, dan koperasi TKI. Sirkulasi ekonomi desa meningkat, dampak realnya sangat terasa di Jawa Timur dan NTB. Prabowo mengetuk meja. Kalau mereka dulu diperas di luar negeri, sekarang waktunya kita besarkan di negeri sendiri. Pastikan uang negara mengalir ke tangan rakyat kecil. Di Batam, 3.000 mantan TKI diberi pelatihan khusus di Pusat Balai Latihan Kerja Internasional. Mereka diajari teknik las industri, perakitan elektronik, dan pemrograman dasar. Samsul Anwar salah satu peserta unggulan. Ia kini belajar mengoperasikan mesin las otomatis untuk proyek galangan kapal. Dulu saya tukang las bangunan di Malaysia, sekarang saya pegang mesin buatan Jepang, katanya bangga. Yanti istrinya juga sudah memulai bisnis makanan beku. Ia menjual tahu isi dan pastel ke warung-warung sekolah. Saya baru belajar dari YouTube, tapi sekarang orderan mulai rame. Sementara itu, di Malaysia, perekonomian menunjukkan gejala sakit. Data resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan Malaysia menyebutkan, penurunan produktivitas sektor konstruksi sebesar 38%, 25% proyek skala besar tertunda, melonjaknya biaya tenaga kerja hingga 45%. Kami butuh solusi cepat, kalau tidak investor akan lari, ujar Dato' Zulkifli dalam rapat darurat kabinet. Media luar negeri mulai meliput krisis Malaysia. The Straits Times menurunkan tajuk The Collapse Without Indonesia. CNN Asia menayangkan liputan eksklusif How One Man's Death Sparked Labor Earthquake in Southeast Asia. Wajah Hussein buruh Indonesia yang dipukul mandor Malaysia menjadi simbol pemberontakan Sunni para pekerja Asia Tenggara. Bu Marfuah dan Laila di Pamekasan menjadi perhatian nasional. TVRI dan Metro TV datang meliput. Wartawan bertanya, "Bu, apakah ibu menyesal anak ibu kerja di Malaysia?" Dengan tenang ia menjawab, "Bukan saya yang harus menyesal, mereka yang harus malu. Mereka yang membiarkan anak saya mati, sekarang rasakan akibatnya." Laila Nur Cahya menulis laporan investigasi yang viral. Bangunan megah Malaysia berdiri di atas tulang orang kita. Artikel itu dibaca lebih dari 2 juta kali dalam 3 hari, memicu boikot informal terhadap produk Malaysia di beberapa pasar lokal Indonesia. Prabowo mengeluarkan pernyataan resmi di Istana Negara. Kami tidak melarang warga negara mencari nafkah di luar negeri, tapi kami takkan diam saat mereka dipukul, diperlakukan seperti budak. Kalau negara lain mau tenaga kita, mereka harus hargai martabat kita. Gelombang diplomasi Malaysia mulai panik. Mereka menawarkan kerjasama pelatihan tenaga kerja. Mereka mengirim proposal pendirian kantor pengaduan buruh Indonesia di 13 negara bagian. Bahkan Perdana Menteri Malaysia mengundang Prabowo untuk kunjungan negara. Tapi Presiden menunda. Saya datang kalau semua syarat sudah dijalankan, bukan cuma janji. Di Desa Karangjati, suasana berubah. Banyak warga dulu yang ingin kerja ke luar negeri, kini mulai mendaftar pelatihan yang dibuka oleh pemerintah desa. Samsul dipilih menjadi mentor teknik las untuk pemuda desa. Ia berdiri di balai desa mengenakan seragam biru, matanya tajam tapi ramah. Kalau saya bisa berubah, kalian juga bisa. Dulu saya disuruh-suruh di proyek orang, sekarang saya ngajar di tanah saya sendiri. Di tengah krisis Malaysia, beberapa pengusaha mulai mempertimbangkan relokasi pabrik ke Indonesia. Salah satu investor Jepang menyebut, kalau Indonesia sekarang punya tenaga kerja terampil, hukum jelas dan presiden tegas, kenapa kita tidak pindah saja pabrik dari Johor ke Batam? Sinyal jelas, dunia sedang menyaksikan kebangkitan Indonesia. Dan Malaysia, tanpa tenaga kerja Indonesia, perlahan mengalami keruntuhan sistemik. Apa yang selama ini dianggap sepele, tangan-tangan kotor buruh migran, kini jadi penentu nasib ekonomi negara mereka. Tapi, sebuah ancaman baru mulai muncul dari balik bayangan. Beberapa sindikat di Johor dan Sabah mencoba menyelundupkan kembali TKI secara ilegal. Mereka menyuap oknum pelabuhan dan membuka jalur tikus via laut. Dan kabarnya, korban baru sudah jatuh. Hari-hari setelah pemulangan massal TKI menjadi masa penuh ketegangan dan kesedihan.
banyak proyek konstruksi besar di Malaysia mendadak terhenti. Di lokasi proyek setapak, tempat 80% tenaga kerja berasal dari Indonesia, suasana berubah mencekam. Samsul dan Yanti yang sempat pulang ke Indonesia kembali lagi ke Malaysia, bukan untuk bekerja, tapi untuk mendampingi investigasi kasus pengeroyokan Hussein. Mereka merasa punya tanggung jawab moral. Namun kehadiran mereka mengundang kecemasan dari kelompok TKA Bangladesh yang mulai merasa terpojok akibat tekanan media dan tuntutan dari pihak Indonesia. Di tengah suasana itu, seorang TKI baru bernama Syaiful, 25 tahun, asal Lumajang, masuk sebagai pengganti pekerja yang dipulangkan. Ia cepat akrab dengan Samsul karena sama-sama berasal dari Jawa Timur. Suatu siang, saat jedah makan siang, di kantin semi-permanen dekat proyek, terdengar suara gaduh. Seorang pekerja Bangladesh bernama Hashim menuduh Syaiful mencuri helm kerja miliknya. Padahal helm itu identik dan tidak ada tanda khusus. "Aku beli dari gudang, bukan punyamu," sanggah Syaiful. Hashim mendorongnya, ketegangan memuncak. Samsul datang melerai, namun di belakang Hashim, dua temannya mulai mengepung. Namun sebelum adu fisik pecah, suara lantang menggema dari tenda depan. "Cotub, kalau kalian tidak bisa kerja damai, keluar sekarang juga." Itu suara Mr. Lim, sang kontraktor. Ia terlihat murka. Sebagai warga keturunan Cina Malaysia yang terkenal disiplin, Mr. Lim merasa rugi besar akibat gesekan ini. Ia memanggil para mandor dan memerintahkan pengecekan dokumen setiap pekerja. "Siapa yang bikin rusuh, tak peduli dari negara mana, saya deportasi," ujarnya. Situasi akhirnya mereda, tapi semua tahu itu hanya api yang ditekan, bukan dipadamkan. Di sisi lain, KBRI Kuala Lumpur dikepung laporan penganiayaan dan ancaman kerja dari para TKI. Banyak yang takut dipukul, diancam, atau dijebak. Namun mereka bingung, karena sebagian besar insiden tak tercatat resmi. Yanti menghadap pejabat konsuler dan menunjukkan bukti baru. Rekaman suara dari seorang pekerja asal Bangladesh yang mengaku sengaja disuruh provokasi oleh seseorang dari agensi tenaga kerja. "Kalau betul ini ada yang mengatur di belakang, berarti ini bukan konflik personal," ujar pejabat KBRI. Informasi itu langsung diteruskan ke Jakarta. Di Istana Negara, Presiden terpilih Prabowo Subianto menerima laporan tersebut. Ia tampak gelisah. Dalam rapat terbatas, ia berkata, "Kalau ini ada pola, kita harus anggap ini lebih dari sekedar kasus kriminal. Mungkin ada kepentingan untuk melemahkan posisi pekerja kita di luar negeri." Ia menghubungi Datuk Zulkifli, pejabat imigrasi Malaysia, dan meminta penjelasan. Namun jawaban Datuk Zulkifli normatif. "Kami tetap memeriksa setiap laporan, namun kami tak menemukan bukti bahwa ada agensi atau kelompok tertentu yang memicu konflik." Tapi Prabowo tak puas. Ia membentuk tim khusus dari BIN dan BP2MI untuk mengusut jaringan perekrut tenaga kerja dan mengecek apakah ada sindikat yang bermain di balik kekacauan ini. Sementara itu, Sersan Rahman, polisi senior dari kepolisian di Raja Malaysia yang diam-diam bersimpati pada para TKI, mulai menyelidiki laporan Yanti. Ia menyamar dan bertemu beberapa pekerja Bangladesh secara personal. Dari salah satu pertemuan, ia mendapat pengakuan mengejutkan. Ada sejumlah pekerja Bangladesh yang dimanipulasi dan dibayar oleh pihak tak dikenal untuk memancing konflik di proyek. "Kadang kami dikasih uang tambahan kalau bisa bikin ribut sama orang Indonesia," kata seorang pekerja yang enggan disebut namanya. Informasi ini membuat Sersan Rahman bingung. Siapa yang untung jika TKI mundur dari proyek-proyek vital Malaysia? Sore itu, Samsul dan Yanti berjalan melewati lorong-lorong proyek, melewati dinding tinggi yang belum selesai dicat. Samar terdengar suara ketukan besi dan obrolan penuh curiga antara para pekerja dari dua kubu. Yanti menoleh ke arah Samsul dan berkata lirih, "Aku rasa ini bukan tentang helm, bukan juga tentang Hussein. Ini lebih besar dari yang kita kira." Samsul menatap langit yang mulai mendung. Di balik dinding beton, ada bara yang terus menyala, siap meledak kapan saja. 2 hari setelah ketegangan antara Saiful dan Hashim mereda, suasana proyek tampak kembali tenang. Tapi, itu hanya ilusi. Di balik dinding-dinding asrama pekerja asing di pinggiran Kuala Lumpur, rencana busuk sedang dirancang. Seorang pria bernama Roshan,
agen tenaga kerja asal Bangladesh, duduk di ruangan kecil penuh dokumen dan paspor. Di tangannya, sebuah daftar nama pekerja Indonesia yang pernah protes ke pihak proyek. Beberapa nama sudah diberi tanda silang. Roshan bukan sekedar agen. Ia adalah perantara gelap yang mengatur jalur rekrutmen ilegal dan memperdagangkan pekerja antar negara dengan memanfaatkan agensi palsu. Ia merasa posisi dominan pekerja Indonesia di Malaysia harus digantikan. Kalau Indonesia ditarik keluar, Bangladesh bisa kuasai semua lini proyek, gumamnya. Di sisi lain, Sersan Rahman mulai mengendus jejak Roshan. Dari hasil penyamaran dan obrolan dengan beberapa pekerja Bangladesh, nama itu sering muncul. Ia menghubungi seorang penyelidik khusus dan memerintahkan penelusuran finansial. Tak butuh waktu lama untuk menemukan kejanggalan. Roshan menerima aliran dana dari perusahaan kontraktor bayangan yang berbasis di Johor Bahru dan juga mengirimkan uang ke rekening di Dhaka. Di Jakarta, laporan dari Rahman diterima oleh tim Prabowo. Dalam rapat darurat terbatas, Prabowo mengetuk meja dan berkata, "Kita tidak bisa terus kirim rakyat kita ke negara yang tidak bisa menjamin keselamatan mereka. Ini bukan cuma soal ekonomi, ini soal harga diri bangsa." Ia memerintahkan persiapan penarikan bertahap TKI dari proyek-proyek strategis di Malaysia, sambil membuka kerjasama tenaga kerja ke negara-negara Timur Tengah dan Eropa Timur yang lebih menjanjikan. Namun, sebelum langkah itu diumumkan, KBRI Kuala Lumpur mendapat kabar buruk. Saiful menghilang. Ia terakhir terlihat meninggalkan lokasi proyek usai jam makan siang. Teman sekamar sempat melihat ia ditelepon seseorang, lalu pergi dengan motor seorang pria asing. Samsul dan Yanti panik. Mereka melapor ke polisi dan ke KBRI. Beberapa hari berlalu tanpa kabar. Lalu, tiba-tiba video pendek berdurasi 10 detik beredar di grup WhatsApp para pekerja. Saiful terlihat terikat di kursi dengan mata lebam dan mulut diplester. Seorang pria bermasker berkata dalam bahasa Melayu logat aneh, "Siapapun yang bicara ke polisi akan bernasib sama. Jangan ganggu urusan kami." Sontak, suasana proyek mencekam. Banyak TKI memilih berhenti kerja dan mengurung diri di asrama. Beberapa bahkan menghubungi keluarga mereka di kampung dan mengatakan ingin segera pulang. Yanti yang merasa bersalah karena mengenalkan Saiful ke pekerjaan ini, nekat menemui Roshan di kantornya. Ia pura-pura ingin bekerja dan membawa ponsel tersembunyi untuk merekam. Roshan menerima Yanti dengan senyum manis, tapi dari balik kata-kata halusnya, ia menyelipkan ancaman. "Perempuan pintar sepertimu harusnya tahu, diam itu emas. Jangan cari masalah. Yang sudah-sudah biar berlalu," katanya sambil menuangkan teh. Namun ketika Roshan meninggalkan ruangan sebentar, Yanti membuka laci meja dan menemukan paspor-paspor milik pekerja Indonesia, termasuk milik Saiful. Ia cepat-cepat mengambil foto dan mengirimkan ke Samsul yang menunggu di luar. Foto itu sampai ke tangan Sersan Rahman. Dan dari situ, mereka berhasil mendapatkan surat perintah penggeledahan. Malam itu, kepolisian di Raja Malaysia bersama petugas imigrasi menggerebek kantor Roshan. Mereka menemukan ruang bawah tanah tempat Saiful ditahan bersama 3 orang pekerja lain asal Nepal dan Myanmar. Saiful ditemukan dalam keadaan lemas tapi selamat. Ia menangis saat melihat Samsul datang menjenguknya di rumah sakit. "Mas, aku cuma mau kerja halal. Kenapa harus diculik?" gumamnya. Keesokan harinya, Malaysia geger. Media lokal dan internasional memberitakan penggerebekan itu. Roshan dan 2 asistennya ditahan, agensinya ditutup. Namun,
Semua itu datang terlambat bagi sebagian pekerja yang sudah lebih dulu menjadi korban. Presiden Prabowo langsung menggelar konferensi pers. Mulai minggu ini, kami menangguhkan pengiriman tenaga kerja ke Malaysia hingga ada jaminan hukum, keamanan, dan perlindungan penuh bagi seluruh warga negara Indonesia. Pernyataan itu membuat ekonomi Malaysia tergoncang. Banyak proyek besar mangkrak. Para kontraktor mulai panik. Bahkan Datuk Zulkifli dipanggil oleh Perdana Menteri Malaysia untuk dimintai penjelasan. Sementara itu, di KBRI, Yanti memandangi langit senja Kuala Lumpur dari balkon. Kalau satu orang bisa bikin kita hancur, berarti kita belum cukup kuat. Katanya lirih pada Samsul. Samsul mengangguk. Tapi ia tahu, perjuangan belum selesai, karena ular-ular seperti Roshan masih banyak berkeliaran, dan mereka tak akan diam melihat kejayaan TKI bertahan terlalu lama. Pagi di Putrajaya terasa berbeda. Langit mendung, udara pengap, dan di sekeliling lokasi proyek, polisi masih berjaga-jaga. Sejak penggerbegan agen tenaga kerja ilegal milik Roshan, suasana jadi tegang. Para pekerja, baik TKI maupun TKA dari Bangladesh, Myanmar, dan Nepal, hampir tak saling bicara. Mereka bekerja dalam diam. Beberapa bahkan sudah mengemasi barang. Syaiful yang baru keluar dari rumah sakit kembali ke lokasi proyek. Wajahnya masih tampak bengkak, tapi tekad di matanya lebih kuat dari sebelumnya. Aku harus tunjukkan bahwa kita bukan korban, kita pejuang, katanya pada Samsul. Namun saat Syaiful berjalan di area proyek, sebuah cat semprot warna merah mencolok tergambar di dinding toilet. Kau selamat sekarang, tapi tidak untuk lama. Ancaman itu ditulis dalam bahasa Melayu kasar. Samsul langsung melaporkan ke petugas keamanan, tapi mereka hanya mengangkat bahu. Biasa, mungkin anak-anak proyek saja, kata seorang penjaga asal Bangladesh pura-pura tak tahu. Yanti cemas. Ia merasa permainan belum usai. Ia benar. Di dalam penjara, Roshan ternyata tidak sendiri. Lewat pengacaranya, ia masih bisa menghubungi jejaring lama, termasuk salah satu bos kontraktor utama di Putrajaya, Kapten Arifin, yang ternyata diam-diam punya saham di agensi tenaga kerja gelap itu. Kapten Arifin mulai gerah dengan keputusan pemerintah Indonesia yang menarik para TKI. Ia tahu kalau itu berlanjut, proyek senilai miliaran ringgit bisa mangkrak. Ia butuh cara cepat untuk menghentikannya. Malam itu, pertemuan rahasia digelar di kantor proyek. Hadir beberapa kepala mandor asing dan agen rekrutmen dari luar. Mereka menyepakati satu hal. Buat seolah-olah TKI tidak bisa diajak kerjasama. Picu keributan lagi. Tapi kali ini, pastikan ada bukti bahwa mereka yang memulai. Keesokan paginya, tepat jam 9.30 ketika matahari mulai menyengat dan para pekerja sedang memindahkan balok besi di lantai 3 bangunan, sebuah paku besar dilempar dari atas ke arah kelompok pekerja Indonesia, nyaris mengenai kepala Samsul. Refleks, Samsul menoleh dan melihat dua pria Bangladesh tertawa kecil di lantai atas. Mereka langsing menghilang dari pandangan. Samsul naik, mengejar. Di atas, ia hanya menemukan 2 helm kosong dan bau rokok menyengat. Tapi belum sempat ia kembali turun, sirine proyek dibunyikan. Di bawah, seseorang telah teriak, "Ada perkelahian lagi!" Yanti yang sedang mencatat absen pekerja, panik. Ia berlari ke arah kerumunan. Di sana, 2 pekerja Indonesia dan 3 pekerja Bangladesh saling dorong. Tuduhan mulai berseliweran. Ada yang mengatakan TKI melempar batu duluan, ada yang bilang sebaliknya. Kamera CCTV di lokasi kejadian sengaja mati. Bukti jadi kabur. Kapten Arifin datang dengan wajah pura-pura marah. Ia menyalahkan pihak Indonesia karena dianggap tidak bisa menjaga ketertiban. Ia menelpon Datuk Zulkifli, meminta agar tenaga kerja Indonesia di proyek ini diganti dengan TKA dari Bangladesh atau Myanmar. Namun Yanti punya firasat buruk. Ia bersama Syaiful memeriksa tempat insiden. Dari balik tumpukan semen, mereka menemukan potongan kabel kamera pengawas yang sengaja digunting. Ia memfoto dan mengirimnya ke Sersan Rahman, yang langsung curiga. Ini bukan konflik spontan, ini dirancang, katanya di telepon.
Beberapa jam kemudian, KBRI Kuala Lumpur mengeluarkan surat protes resmi ke pihak imigrasi Malaysia, menuding proyek telah memanipulasi kejadian dan membahayakan pekerja Indonesia. Presiden Prabowo yang sedang melakukan kunjungan kerja ke Eropa menerima laporan tersebut. Dalam konferensi video yang disiarkan terbatas, ia memberi instruksi. Proses evakuasi tenaga kerja Indonesia dari proyek-proyek bermasalah harus dipercepat. Bila perlu kita kirimkan tim khusus untuk mengawal. Sontak kabar itu menyebar cepat. Di sosial media Malaysia, tagger TKI keluar Malaysia dan proyek mangkrak jadi trending. Di sisi lain, Kapten Arifin mulai panik. Ia tak menyangka respons Indonesia akan secepat itu. Ia menghubungi Roshan di penjara, memintanya mengatur kembali jaringan agen cadangan di luar negeri. Tapi Roshan hanya tertawa kecil. Kalau kau pikir TKI bisa diganti, kau belum pernah lihat amarah rakyat yang merasa dikhianati. Malam harinya, Samsul dan Yanti berbincang di dapur asrama. Syaiful duduk di sebelah mereka, masih dengan perban di alangan. Aku nggak tahu apakah kita bisa terus bertahan di sini, kata Yanti pelan. Samsul mengangguk. Tapi kalau kita pulang dalam keadaan kalah, berarti mereka yang menang. Lalu ia berkata dengan tenang, besok kita lapor ke kantor KBRI. Kita ajukan pengunduran diri massal. Kita tarik semua orang kita keluar dari proyek ini. Dan dengan itu, keputusan besar pun dimulai yang akan mengubah peta tenaga kerja asing di Malaysia untuk waktu yang lama. Pagi itu, suasana di barak pekerja Indonesia seperti hendak pecah. Samsul, dengan mengenakan jaket proyek warna oranye pudar, berdiri di tengah-tengah 38 TKI yang selama ini bekerja bersamanya. Kita mundur, hari ini, ucapnya lantang. Tak ada yang bersuara, tapi tatapan mereka mengandung satu makna. Setuju, sudah terlalu lama mereka menahan, dilecehkan, dijadikan kambing hitam, ancaman terus datang, dan perlindungan dari pihak kontraktor Malaysia nyaris nihil. Yanti telah mengatur semuanya dengan KBRI. Bus akan datang menjemput jam 3 sore. Tujuan mereka, KBRI Kuala Lumpur, lalu diterbangkan ke tanah air. Sementara itu, Kapten Arifin mulai kelimpungan. Ia mendengar desas-desus bahwa para pekerja Indonesia benar-benar akan mundur. Ia menganggap itu sebagai penghinaan. Kalau mereka kabur, proyek ini lumpuh, teriaknya di ruang rapat, membanting ponsel. Lalu ia telepon seseorang dari jaringan Roshan yang masih aktif. Bikin keributan di jalan, jangan biarkan mereka sampai ke KBRI. Jam 15:10, 2 bus besar berlogo Jalan Aman Trans tiba di pintu gerbang proyek. Para pekerja Indonesia berbaris, satu persatu menaiki ke dalam bus, beberapa menangis. Bukan karena takut, tapi karena kecewa, telah memberikan tenaga, waktu, dan hidup mereka untuk proyek ini, tapi pulang tanpa dihormati. Saat bus pertama mulai melaju, motor-motor misterius mulai mengepung. Sebagian mengenakan jaket hitam tanpa plat nomor, ada yang melempar botol, ada pula yang mencoba menghadang. Namun mereka tak tahu bahwa dalam bus, Letu Nugraha, atase pertahanan dari KBRI, telah bersiaga dengan 2 petugas khusus bersenjata. Motor yang mencoba memukul kaca bus langsung ditahan paksa dan dipaksa tiarap di aspal. Polisi Malaysia yang sebelumnya pasif, akhirnya bergerak karena perintah langsung dari atas, jangan biarkan insiden diplomatik meledak. Sementara itu, di KBRI Kuala Lumpur, Duta Besar menyambut langsung para pekerja yang tiba dengan wajah letih. Di dalam, makanan dan tempat istirahat telah disediakan. Syaiful duduk paling ujung, membuka bungkusan nasi lemak sambil berkata pelan, "Ini baru pertama kali rasanya dihargai." Samsul menggenggam bahu Syaiful. "Ini bukan kekalahan, ini pengunduran diri dengan kepala tegak." Kabar pemulangan massal TKI dari proyek Putrajaya menjadi berita besar. Media lokal dan internasional menyoroti retakan diplomatik kecil yang mulai tumbuh. Di Twitter, tagar TKI pulang terhormat jadi trending. Roshan di dalam penjara hanya tersenyum melihat berita itu. Mereka pikir ini akhir. Belum. Masih banyak proyek, masih banyak negara, katanya kepada pengacaranya. Namun di luar selnya, petugas imigrasi Malaysia tengah menandatangani surat ekstradisi Roshan ke Indonesia atas tuduhan pelanggaran lintas batas dan eksploitasi WNI.
Di tanah air, Presiden Prabowo Subianto menyambut 147 TKI dengan upacara kecil di Bandara Soekarno-Hatta. Samsul mewakili pekerja menyerahkan helm proyek kepada Presiden sebagai simbol bahwa mereka kembali tanpa menyerah, tapi memilih pulang demi harga diri. Yanti memandangi bandara dengan mata berkaca-kaca. Di sampingnya, Syaiful tersenyum kecil. "Kita pulang ya?" tanya Yanti. Samsul menoleh dan menjawab, "Iya, tapi kita belum selesai. Kita akan kembali, bukan sebagai buruh, tapi sebagai pemilik proyek." Beberapa bulan kemudian, pemerintah Indonesia memperketat pengiriman TKI ke proyek-proyek besar di Malaysia. Kontraktor seperti Kapten Arifin kehilangan akses tenaga kerja berkualitas. Proyek Putrajaya pun terhenti sementara karena kekurangan tenaga ahli. Di sisi lain, Samsul dan Yanti mendirikan koperasi tenaga kerja mandiri di Indonesia. Fokusnya adalah menyiapkan pekerja Indonesia dengan pelatihan hukum, teknik dan etika, agar tak ada lagi yang terpaksa tunduk di negeri orang. Dan nama mereka kini menjadi simbol perlawanan pekerja Indonesia, berani, bermartabat, dan tidak bisa dipermainkan lagi. Mereka mungkin pulang tanpa uang, tapi mereka membawa pulang sesuatu yang lebih mahal, martabat. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, proyek raksasa Malaysia terasa hampa tanpa tangan-tangan pekerja Indonesia.